Saudara sekalian yang terkasih, dalam hidup kita bisa jadi ada niat-niat baik kita yang tidak diterima orang lain. Tetapi kita diajak untuk berani bertahan. Kalau niat baik kita itu memang dari Allah, tidak ada akan kekuatan lain yang bisa mengalahkan. Tapi kalau niat baik itu hanya nafsu pribadi kita yang dibungkus dengan seolah-olah kebaikan-kebaikan, betapapun kita menutupi itu, tapi pasti akan terbuka dan kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka yang perlu kita buat, setiap kali kita punya niat baik, punya ide-ide yang baik, mari kita serahkan itu supaya Allah lah yang bekerja di situ. Bukan lagi menjadi ideku, tetapi kita terbuka untuk dijadikan oleh Allah sebagai alatnya menyampaikan ide-idenya, menyampaikan pesan-pesannya. Karena kalau kita menjadi penyampai pesan Allah, apapun yang terjadi dengan diri kita, pesan itu pasti akan sampai, pasti akan terlaksana, tidak akan dikalahkan oleh kuasa manapun juga. Semoga kita selalu dan semakin terbuka untuk menjadi penyampai pesan Allah, menjadi utusan-utusannya yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan Allah, bukan pesan-pesan nafsu pribadi, keinginan pribadi kita, agar dengan demikian kita mencapai kekudusan karena kita setia pada kehendak Allah dan kita menjadi utusan-utusannya juga yang setia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 1347 sampai dengan 1380. Usianya tidak panjang, tapi dalam usia yang tidak panjang itu, Santa Katarina yang telah mengabdikan diri sebagai bagian dari ordo ketiga Santo Dominikus menghadirkan dirinya sebagai berkat bagi gereja. Jasanya yang begitu luar biasa membuat dia diangkat menjadi seorang pujangga gereja, gelar kudus yang tidak banyak diberikan kepada perempuan. Tetapi Katarina dari Siena membuktikan kualitas hidupnya yang sungguh luar biasa. Pada usia 15 tahun dia sudah menggabungkan diri menjadi bagian ordo ketiga Santo Dominikus. Dan selama hidupnya, Santa Katarina dikisahkan mengalami beberapa kali pengalaman mistik. Salah satunya pada tahun 1366, Santa Katarina mengalami yang disebut dengan pernikahan mistik dengan Kristus. Pada waktu itu, Yesus datang kepadanya dan menyematkan sebentuk cincin pada jari tangannya. Pada tahun 1370, Katarina dari Siena juga menerima penglihatan tentang neraka, tentang api penyucian, dan juga tentang surga. Pada saat itu gereja sedang mengalami banyak persoalan, dan Katarina menghadirkan dirinya sebagai penyelamat bagi gerejanya. Mari kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Yang namanya perbedaan pendapat itu sebetulnya selalu terjadi di mana-mana. Tadi dalam bacaan pertama, di sana dikisahkan bahkan mereka yang memusuhi para rasul, mereka yang mau menghancurkan gereja perdana pun mengalami perbedaan pendapat. Pada waktu itu rasul-rasul sedang dihadapkan kepada mahkamah agama. Tentu mahkamah agamanya orang Yahudi. Di situ ada perdebatan, mau diapakan ini ke-12 rasul ini? Tentu sebagian menginginkan supaya mereka disingkirkan. Disingkirkan dalam arti dibunuh mungkin. Tetapi ada seorang yang bernama Gamaliel, anggota mahkamah agama itu, orang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang banyak. Dia minta rasul-rasul disuruh keluar dulu, lalu berembuklah mahkamah agama yang ada di situ. Gamaliel mengingatkan, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam bertindak terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Ini konteks yang pertama adalah berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Gamaliel menyarankan hati-hati bertindak karena dia sendiri sebagai seorang ahli Taurat, ahli kitab suci, melihat dalam perjalanan sejarah bangsa Israel yang ada dalam kitab suci itu, bagaimana ada begitu banyak gerakan-gerakan yang berbeda dengan apa yang diyakini sebagai kebenaran oleh orang Yahudi. Di sana dikatakan ada pernah muncul dalam sejarah Yahudi, orang Yahudi, seorang yang bernama Teudas, mengaku dirinya istimewa, punya 400 pengikut, tetapi dia terbunuh dan akhirnya pengikutnya bubar jalan.
Lalu pada waktu pendaftaran penduduk, ini sekitar kelahiran Yesus artinya, muncullah si Yudas orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakan, tapi kemudian dia tewas dan selesai sudah. Tidak ada kelanjutannya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, kepada para rasul ini. Biarkan saja mereka. Jika bermaksud dan perbuatan mereka dari manusia, tentu akan habis, akan lenyap. Tapi itu kalau berasal dari Allah, kita tidak akan bisa menghentikan gerakan mereka. Dan jangan-jangan suatu ketika nanti terbukti bahwa kitalah yang salah. Ini nasihatnya Gamaliel. Saudara sekalian yang terkasih, dalam hidup kita juga seringkali mengalami pengalaman yang sama. Seringkali kita sulit membedakan apakah ini gerakan Roh Kudus atau gerakan roh jahat. Apakah ini kekudusan atau sebetulnya kejahatan yang terselubung dalam hal-hal yang seolah kelihatannya baik. Dalam situasi seperti itu kita diajak berhati-hati. Lebih cermat lagi melihat mana yang berasal dari Allah, mana yang berasal dari hawa nafsu manusia. Kalau yang hanya berasal dari manusia, nanti pasti akan hilang. Tapi kalau itu berasal dari Allah, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Gereja itu kan sudah terbukti begitu. Gereja meyakini hidup berasal dari Roh Kudus. Hidup gereja ini adalah Roh Kudus yang berkarya. Karena dalam perjalanan sejarah sekian ribu tahun, gereja masih tetap bertahan. Bahwa kadang-kala ada kesalahan, iya. Tetapi dalam setiap kesalahan yang pernah dilakukan oleh gereja, pimpinan gereja katakan demikian, selalu ada tokoh-tokoh sejarah dalam sejarah gereja yang mengkritisi gereja, yang membawa kembali gereja ke jalan yang benar. Maka disitulah kita meyakini Roh Kudus yang bekerja, mendampingi dan menghidupi gereja. Dalam bacaan Injil tadi, itu Andreas, saudaranya Simon, itu juga mengalami kegoncangan sebetulnya. Filipus jelas bingung. Ditanya Yesus, dicobai Yesus, itu untuk kasih makan sekian ini beli di mana? Dia mengatakan 200 dinar nggak akan cukup. Lalu Andreas, saudaranya Simon, mengatakan, ya di sini itu ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang yang sebanyak ini? Sudah meragukan dulu. Ya, Andreas itu kan pengikutnya Yesus. Dia tahu kuasa Yesus, dia tahu mukjizat-mukjizat yang sudah dibuat Yesus. Tapi toh tetap ada keraguan di dalam dirinya. Tapi Yesus menjawab keraguan itu dengan mukjizat yang dilakukannya. Dalam sejarah gereja ada banyak kali mukjizat terjadi yang menyelamatkan gereja. Salah satunya kalau kita hari ini memperingati Santa Katarina dari Siena, dia itu mengalami hidup Santa Katarina dari Siena yang hidupnya cuma 33 tahun, dia itu mengalami masa di mana gereja juga sedang mengalami kekacauan. Ada banyak masalah. Ada paus tandingan juga, sehingga pada satu waktu ada 3 orang yang mengaku diri paus dalam gereja Katolik itu. Lalu paus yang sah, yang diakui sah oleh gereja, bahkan meninggalkan kota Roma dan bertempat tinggal di Avignon, di Prancis. Selama 70 tahun, pausnya ngungsi. Karena ada banyak persoalan, ada banyak paus-paus tandingan semacam itu. Ada paus yang diturunkan, dinaikkan lagi, turunkan lagi. Ya itu, di mana-mana ternyata gereja juga pernah mengalami politisasi semacam itu. Tetapi Katarina dari Siena memiliki keyakinan, karena dia mengalami pengalaman mistik tadi, dia juga mempunyai keyakinan bahwa dia memang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru bicara demi keselamatan gereja. Lalu apa yang dilakukan oleh si perempuan muda yang ya usianya itu sangat pendek itu? Dikatakan pada saat itu Katarina menulis surat kepada para raja dan ratu di Eropa, karena mereka yang bertikai secara politis. Dan terjadinya paus kembali, paus tandingan itu juga kepentingan politik itu sebetulnya. Masing-masing penguasa mencoba mempunyai pausnya sendiri karena akan menambah wibawa kerajaannya kalau punya paus di situ. Maka Roma punya paus, nanti Prancis kerajaannya punya paus, yang lain juga begitu. Dan dia juga, Katarina ini mengajak para raja, para ratu mengesampingkan kepentingan politik mereka dan lebih mengutamakan keselamatan gereja, keutuhan gereja. Dan kemudian dia mendatangi Paus Gregorius ke-11 dan mengajak Paus Gregorius ke-11 untuk meninggalkan Avignon dan kembali ke Roma, ke pusat gereja, di mana memang mestinya dia memimpin gereja di seluruh dunia. Maka pada tahun 1378, kurang lebih 2-3 tahun sebelum Katarina akhirnya meninggal dunia, dia menyaksikan sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa yang diyakininya sebagai karya Roh Kudus, yaitu Paus yang mendengarkan nasihat dan pendapat usulannya lalu kembali ke Roma. Pada tanggal 29 April 1380, Santa Katarina meninggal dunia dalam usia 33 tahun. Tetapi jasa-jasanya diakui oleh gereja dengan sungguh luar biasa. Dia dikanonisasi, dinyatakan sebagai orang kudus pada tahun 1461.
Jadi tidak ada 100 tahun setelah kematiannya. Dan pada tahun 1970 yang lalu, Paus ke-6 mengangkatnya sebagai pujangga gereja. Saudara sekalian yang terkasih, dalam hidup kita bisa jadi ada niat-niat baik kita yang tidak diterima orang lain. Tetapi kita diajak untuk berani bertahan. Kalau niat baik kita itu memang dari Allah, tidak ada akan kekuatan lain yang bisa mengalahkan. Tapi kalau niat baik itu hanya nafsu pribadi kita yang dibungkus dengan seolah-olah kebaikan-kebaikan, betapapun kita menutupi itu, tapi pasti akan terbuka dan kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka yang perlu kita buat, setiap kali kita punya niat baik, punya ide-ide yang baik, mari kita serahkan itu supaya Allah lah yang bekerja di situ. Bukan lagi menjadi ideku, tetapi kita terbuka untuk dijadikan oleh Allah sebagai alatnya menyampaikan ide-idenya, menyampaikan pesan-pesannya. Karena kalau kita menjadi penyampai pesan Allah, apapun yang terjadi dengan diri kita, pesan itu pasti akan sampai, pasti akan terlaksana, tidak akan dikalahkan oleh kuasa manapun juga. Semoga kita selalu dan semakin terbuka untuk menjadi penyampai pesan Allah, menjadi utusan-utusannya yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan Allah, bukan pesan-pesan nafsu pribadi, keinginan pribadi kita, agar dengan demikian kita mencapai kekudusan karena kita setia pada kehendak Allah dan kita menjadi utusan-utusannya juga yang setia. Amin. Marilah mengatakan misteri iman kita. Kami makan roti ini wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan kita sudah selesai, pergilah, kita diutus. Amin.